Alright, selamat pagi semuanya. Beberapa hari ini ada berita yang cukup menarik ya tentang Celsius. Di sini Anda bisa baca bahwa Celsius itu sedang mengalami kebangkrutan ya. Potensial bankruptcy katanya, masih potensial sih. Tapi dia sudah hire advisor atau profesional untuk mengurusi bangkrutnya ini. Kalau Anda bangkrut, kalau institusi bangkrut, itu memang harus diatur teman-teman ya. Alright, saya mungkin harus menjelaskan kenapa dia bangkrut kali ya. Jadi intinya kalau misalnya Anda ingat beberapa minggu yang lalu, Luna, Anchor, dan US Terra itu hancur. Ternyata Celsius punya banyak aset di sana. Dan seperti Anda juga kalau Anda punya Luna nggak dijual saat itu, ya jual sekarang dengan harganya sangat murah gitu. Padahal harganya sudah ratusan ribu waktu itu. Sekarang mungkin puluhan ribu, 15 ribu atau berapa. Bahkan kurang. Nah, ternyata seperti juga orang kebanyakan, Celsius punya aset di sana dan ketika itu implode, si Luna, US Terra, dan Anchor itu hancur, ya uangnya juga hilang. Dan akhirnya yang terjadi adalah orang-orang yang punya Celsius itu juga menjual Celsiusnya atau mengembalikan Celsiusnya untuk ditukar dengan Bitcoin. Loh, gimana caranya? Ya, memang begitu. Jadi, ternyata si Celsius ini caranya untuk mendapatkan Celsius itu dengan cara Anda harus menyerahkan Bitcoin Anda, dipegang sama mereka, dan Anda dikasih Celsius. Ya, 1 by 1 tuh, satu-satu tuh. Intinya 1 Celsius 1 Bitcoin gitu. Misalnya ya, saya cuma ngomong, saya nggak tahu berapa Celsius, berapa Bitcoin. Tapi intinya adalah Anda menyerahkan Bitcoin Anda, maka Anda mendapatkan Celsius. Setelah Anda mendapatkan Celsius, Anda bisa menggunakan platform mereka untuk mendapatkan yield. Oke. Dan ini campaigns-nya cukup kenceng, teman-teman. CEO-nya bilang, lu kalau misalkan lu jangan percaya tuh Bitcoin Maxi itu nggak bener tuh. Oh ini saya ada videonya ya, kita setel aja ya. Nih, kita dengarkan. The Bitcoin maxis are all over Twitter trying to convince everybody, hey, this is why we told you, not your keys, not your Bitcoin, so let me tell everybody, right? 30% of all the Bitcoin is gone because of the Bitcoin maxis, because they told you to hold your own keys. And then everybody lost their keys. Oke, so dari situ kita tahu bahwa CEO-nya itu mencoba untuk menarik Bitcoin sebanyak mungkin, right? Supaya dititipin ke dia gitu. Dan kemudian mereka ngasih Celsius, CEL, coin CEL. Dan kemudian Anda bisa menggunakan CEL itu untuk lending platform. Anda bisa taruh, orang bisa pinjem, Anda mendapatkan yield atau interest. Nah, ini juga ada satu lagi ya, video yang cukup menarik, yaitu tentang Peter Schiff. Ini sebenarnya orang yang sangat bisa dikatakan bukan Bitcoin maksimalis ya, tapi kata-katanya di sini cukup menarik. Dia sedang berargumentasi dengan si CEO-nya Celsius ya. Lihat bagaimana mereka diskusi ya atau argumentasi ya. Ini lihat. Take your margin payment. Bitcoin pays dividends, Peter. Bitcoin pays dividend. Price Celsius. How does Bitcoin pay a dividend? 6.2% dividend. Because we earn yield. Oke, saya stop di sini. Peter Schiff yang bukan bukan supporter dari Bitcoin aja, dia bisa mengatakan, bagaimana lu bisa dapat yield? Bitcoin itu nggak ada yieldnya. Lu bisa punya yield
itu kalau misalkan lu lakuin trading gitu. So that's very very interesting. Saya percaya dengan Peter Schiff ya, dalam arti kalau misalnya Anda punya Bitcoin itu disimpan aja itu nggak akan ada yieldnya. Untuk bisa jadi yield, Anda harus trading, harus Anda jual, harus Anda beli, harus Anda, dan gitu terus. Atau yieldnya itu benar-benar dari price increase saja, that's it. Ya, nggak akan beranak gitu, nggak ada interestnya gitu, nggak ada bunganya maksudnya, right? So, ternyata yang terjadi adalah si Celsius ini mungkin yieldnya, dia cari yieldnya itu dari Luna itu. Dari Anchor itu, dia taruh asetnya di Luna, taruh di Anchor untuk mendapatkan yieldnya. Dan yieldnya itu dipakai untuk bayarin yieldnya yang Bitcoin yang ditaruh oleh kita-kita semuanya ini di tempatnya si Celsius. Nah, karena dia kehilangan segitu besar aset di Luna, maka sekarang yang terjadi adalah bankrupt. Ya dia udah nggak, duitnya udah hilang. Sebagian besar hilang. Tapi dia bilang, gua masih punya 11 billion. Justru itu, utang dia berapa? Bukan masalah 11 billionnya. Kalau utang dia 24 billion misalnya, gimana dia harus bayar dengan 11 billion? Makanya itu dia mau bangkrut saja. Dengan bangkrut itu nanti diatur oleh advisor ini. Lu jualin, lu ini jual, itu jual, dan segala macam. Terus kemudian lu bayar lu utang-utang lu, bayar ke sini sekian, bayar ke situ sekian, bayar ke anu sekian, bayar ke fulan sekian. Seperti itu bangkrut itu. Nah, masalahnya adalah kita-kita semua ini, kalau misalnya kita naruh Bitcoin ke Celsius dan Celsius bangkrut, kira-kira bakal dapat nggak? Bisa iya, bisa tidak. Kalau misalnya Anda naruhnya Celsius yang tidak ada yieldnya, kemungkinan Anda bisa balik. Karena itu yang didulukan. Belum tentu dapatnya 100% ya. Tapi ketika Anda naruh Celsiusnya itu di tempat yang memiliki yield, maksudnya Anda simpan pinjam, Anda berarti disamakan dengan kreditor yang paling bisa dikatakan paling bontot dapat pengembalian. Jadi nanti ini semuanya dijual aset-asetnya, utangnya berapa, dicari dulu yang prioritas yang mana, utang-utang itu yang dibayar duluan. Sisanya kalau ada baru kemudian dibagi kepada orang-orang yang naruh Bitcoin tadi. So, bisa dikatakan bahwa ya orang Bitcoin Maxi itu udah bener, not your key, not your coin gitu. Meskipun dia bilang, orang-orang yang bilang begitu Bitcoin Maxi itu nggak bener ngomongnya. Not your key, not your coin. Lu hilang berapa tuh? 30% hilang itu Bitcoin. Udah taruh aja ke kita. Dia taruh ke dia, hilang semua malah. Oke. Itu ya beritanya. So, please remember this. Not your key, not your coin. Oke. Nah, ada satu lagi berita yang cukup menarik, yaitu Goldman Sachs. Nah, Goldman Sachs ini dia bilang, udah kita aja yang beli, itu Bitcoinnya kita yang beli, gua cariin 2 billion buat beli asetnya dia. Pinter Goldman Sachs. Kenapa dia nggak beli di spot price saja? Itu pasar terbuka, udah punya 2 billion, beli aja. Kalau dia beli dari pasar langsung, ini akan menaikkan price ya, harganya akan naik kenceng, dan mungkin dia nggak dapat
sebanyak apa yang dia dapat kalau dia beli dari Celsius. Katakanlah nih, dulunya asetnya si Celsius ini 11 billion misalnya. Itu waktu harga $600. Ya. Sekarang harga $300 sudah separuhnya kan. Kalau dia beli di Celsius, dia langsung block sale. 2 billion dapat berapa? Gitu. Pakai harga sekarang ya. Begitu dia pindah Bitcoin-nya, Bitcoin di pasar itu harganya nggak berubah. Beda kalau misalnya dia beli di pasar. Beli dikit, naik dikit. Beli dikit, naik dikit. 2 billion nggak dapat sebanyak itu. Nggak dapat sebanyak yang mereka mau. Itu kira-kira. Jadi teman-teman kita lihat ya, Goldman Sachs aja dia pengen banget punya Bitcoin. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia beli dari perusahaan atau institusi yang kolaps. Dia bisa dapat murah. Dia bisa nego. Katakanlah nih, si Celsius punya $6 billion sekarang ya. $6 billion worth of Bitcoin. Kalau ditaruh di spot market semuanya, taruh di pasar semuanya, ini mungkin akan hancur harga Bitcoin itu bisa mungkin jadi cuma 100K. 10K. Sekarang 20K aja banyak yang misuh-misuh gitu. Apalagi 10K. Jadi dengan kalau dia menjual ke pasar, si Celsius juga rugi karena dia mungkin tidak akan mendapatkan uang sebanyak yang dia mau. Nah di sini si Goldman Sachs bisa ngomong ke Celsius, tak belinya aja, negosiasi. Ya dua-duanya, ya gimana caranya supaya dua-duanya untung, harga di pasar nggak berubah. So ya itulah yang terjadi sekarang ini teman-teman semuanya. Jadi again kalau misalnya Anda mendengarkan ini semuanya, kalau boleh saya katakan ya sudahlah, Bitcoin Maxi itu udah bener. Not your key, not your coin. Udah berapa kali kita ngomong begitu. Gak percaya juga ya begini nih hasilnya. Setelah Celsius jangan salah lagi, ada 3AC. 3 Arrow Capital. Itu juga ada dalam masalah. Kita nggak tahu bagaimana permasalahannya. Dan mungkin mereka juga akan mengalami hal yang sama karena uang mereka di sini juga nggak sedikit. Di Celsius juga nggak sedikit. Mereka juga nyari lending, nyari yield. Muter aja di situ. Ya sudahlah. Oke teman-teman. Sekian dulu. Thank you very much. Kalau misalnya Anda klik like button dan kemudian subscribe bagi Anda yang belum. See you next time. Cheers.